Nama saya Elis Moti SPD. Nomor induk mahasiswa PPG A6112310009. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako. Ayo ikuti kegiatan pembelajaran saya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Duduk siap. Siap. Sudah siap mendengar pelajaran hari ini? Sudah. Nah, jika sudah siap, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ayo. Matematika dan perhitungan. Iya, jadi materi minggu lalu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini adalah pembelajaran kita hari ini yaitu memahami cara mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, di sini peserta didik harus memahami bagaimana cara mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Berarti karena satuan luas di sini terdiri dari satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, memahami dan mampu menduga luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, di sini peserta didik harus dapat memahami satuan luas. Bagaimana cara kalian menduga luas itu menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang tadi ya. Jadi kalian harus mampu memahami dan menggunakan satuan luas itu untuk mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini sangat bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membandingkan besar suatu daerah dengan daerah lain yang kita gunakan sebagai patokan itu ya. Itu adalah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum perhatikan ke depan, sebelum Ibu akan menayangkan video pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu sama kalian. Apakah kita bisa mengukur luas menggunakan kertas karton? Apakah kita bisa mengukur luas kertas karton menggunakan kertas origami? Apakah bisa? Bisa ya? Kira-kira berapa banyak kertas karton yang kita gunakan untuk mengukur luas kertas origami? Ada yang tahu? Ya? Belum tahu? Nah, oleh karena itu, perhatikan ke depan, simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi pengukuran luas dengan satuan baku. Mari kita ingat kembali. Pada video sebelumnya, satuan tidak baku yang kita gunakan yaitu uang kertas serta kertas origami. Selain kedua satuan tidak baku tersebut, masih ada satuan tidak baku yang seragam yaitu persegi satuan. Pada video kita kali ini, kita akan belajar menggunakan persegi satuan. Ayo beraktivitas. Kita siapkan 2 lembar kertas HVS. Selanjutnya, kedua kertas tersebut akan kita potong menjadi berbentuk persegi. Selanjutnya, kertas yang pertama kita akan lipat menjadi 4 bagian. Sedangkan pada kertas yang kedua kita akan lipat menjadi 16 bagian. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas tersebut? Kertas pertama terbagi menjadi 4 persegi satuan, sedangkan kertas kedua terbagi menjadi 16 persegi satuan. Apa ukuran persegi satuan pada kertas pertama dan kedua sama? Ukuran persegi satuan pada kedua kertas berbeda. Di mana persegi satuan pada kertas pertama ukurannya lebih besar dibanding persegi satuan pada kertas kedua. Karena satuan luas memiliki ukuran yang tidak sama, sehingga kalian perlu mengetahui satuan luas yang baku. Luas diukur dengan persegi satuan. Sebuah persegi memiliki ukuran sisi 1 cm digunakan sebagai satuan baku. Berikut ilustrasi dari persegi dengan ukuran sisi 1 cm. Luas persegi dengan sisi masing-masing 1 cm adalah 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Persegi satuan dengan luas 1 cm persegi disebut dengan satuan baku. Selanjutnya, satuan apa yang digunakan untuk menghitung luas yang lebih besar? Untuk mengukur luas yang lebih besar, misalnya lapangan bola, dapat menggunakan persegi satuan dengan sisi 1 meter. Berikut ilustrasinya persegi satuan dengan panjang sisi 1 meter. Luas persegi dengan ukuran sisi 1 meter adalah 1 meter dikali 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Ukuran persegi satuan dengan luas 1 meter persegi juga termasuk satuan baku. Bagaimana hubungan satuan luas yaitu cm dan meter? Perlu kalian ingat berikut ini. 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Berikutnya, 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi atau 10.000 cm persegi sama dengan 1 meter persegi. Selanjutnya, ayo mencoba. Yang pertama, tentukan luas daerah berikut dengan cara dengan menggunakan persegi satuan
Pada gambar yang pertama terdiri dari persegi satuan 1 cm persegi sebanyak 13. Ya, ada berapa? Maka luasnya adalah 13 cm persegi. Ya, Sedangkan pada gambar yang kedua terdiri dari persegi satuan sebanyak 13. Maka luasnya juga 13 cm persegi. 13. Jadi, kedua luas daerah tersebut sama, yaitu 13 cm persegi, walaupun kedua daerah tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Bentuknya berbeda, tapi jumlah Yang dalamnya kedua, sebarang bentuk pada video berikut dengan luas 9 cm persegi. Jika setiap sisi persegi adalah 1 cm persegi, maka dapat kita gambar pada bidang berikut dengan luas 9 cm persegi sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah hanya bentuk seperti itu yang luasnya 9 cm persegi? Jawabannya, tentu tidak. Kalian masih bisa menggambar bentuk yang lain seperti berikut, di mana luas daerah tersebut juga 9 cm persegi. Dan kalian masih bisa menggambar bentuk yang lain sebanyak mungkin. 9 persegi, tapi dalam Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai pengukuran luas dengan satuan baku. Semoga Nah, setelah tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran, adakah pertanyaan? Setelah mengamati video pembelajaran tadi, ya silakan. Ya silakan. Untuk mengukur luas kita menggunakan satuan baku apa saja, Bu? Nah, kemudian ada lagi yang bertanya? Iya silakan. Satuan tidak baku apa semua yang digunakan dalam mengukur luas, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan anak. Untuk pertanyaan pertama dari Khairul Umam, kita menghitung satuan luas menggunakan satuan apa saja. Nah, di sini kita menggunakan satuan luas menggunakan meter, sentimeter, meter persegi, dan sentimeter persegi. Jadi yang digunakan untuk mengukur satuan luas, satuan baku yaitu menggunakan meter, sentimeter, meter persegi, dan sentimeter persegi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya bagus sekali dari Dilvana, satuan luas tidak baku apa saja yang untuk menghitung untuk menggunakan yang dapat digunakan ya selain kertas origami? Banyak. Bisa juga dengan menggunakan buku, uang kertas, kemudian jengkal ya. Ini jengkal bisa juga itu menggunakan, itu adalah satuan tidak baku ya. Kemudian ada juga langkah kaki dan juga ada bisa juga menggunakan tali ya. Itu adalah contoh-contoh satuan tidak baku. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ayo, dibagi dalam 3 kelompok. Mana kelompok masing-masing? Ayo, kita bagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu. Kemudian untuk kelompok 2, ya, jerapah. Dan untuk kelompok 3, di situ kalian akan melakukan kegiatan sesuai LKPD ya. Kalian harus mengerjakan apa yang ada di LKPD tersebut ya. Ayo, di situ tertulis ya, dikerjakan berdasarkan LKPD ya. Iya, soalnya. Di situ kalian akan berdiskusi ya, akan berdiskusi apa saja. Di sini LKPD. Kemudian tulislah hasilnya, kamu akan di bawah ya. Anak, masing-masing kelompok akan Ibu beri kertas karton, dan kelompok pertama kertas karton dan origami ya. Hitung luasnya. Kemudian untuk kelompok kedua,
meja untuk jadi kalian akan susun seperti ini sebentar ya. Begitu juga ini. Kelompok 2 akan mengukur besarnya karton menggunakan bukan menggunakan kertas origami. Satu saja. Jadi disusunnya sambil tidak ada celah. Ayo. Untuk kelompok seperti ini ya, harus sama. Ukuran bukunya harus sama. Yang besar semua. Ya. Nah, hitung ada berapa di dalam. Dua, bisa dua. Ya, itu. Nah, berarti untuk kelompok 1
Luas bangunan
menanggapi? Ayo silakan. Kelompok 1 akan menanggapi diskusi kelompok 2. Iya. Sudah cukup bagus tapi masih ada yang keliru. Iya, menurut silakan duduk. Bagus dan masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, karena kelompok 2, kelompok jerapah sudah berani tampil ke depan, maka kita akan memberikan penghargaan kepada mereka ya. Ayo sama-sama kita beri mereka penghargaan, yaitu tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Ayo silakan duduk kelompok 2. Nah, anak-anak, setelah tadi masing-masing dari kelompok sudah tampil ke depan dan sudah berani mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk itu Ibu akan mengulang kembali ya. Ibu ingatkan kembali bahwa pengukuran luas suatu daerah itu adalah banyaknya satuan luas yang dapat kita gunakan untuk menutupi secara tepat ya, daerah tersebut ya, tanpa adanya celah. Berarti tanpa celah, berarti menutupnya secara rapat. Seperti tadi, kertas origami yang kalian gunakan, kalian mengukur suatu karton tanpa adanya celah menggunakan kertas kertas origami ya. Kemudian ada kelompok lain menggunakan buku, mengukur luasnya meja. Kemudian satuan luas itu perlu anak-anak ingat bahwa satuan luas dibagi menjadi dua, yaitu satuan luas baku dan satuan luas tidak baku. Nah, contoh satuan luas tidak baku yang pertama apa? Di sini contoh satuan luas tidak baku, kita bisa menggunakan yang pertama apa tadi? Kertas origami. Ada bisa menggunakan buku. Kemudian contoh satuan tidak baku lainnya yaitu kita bisa menggunakan jari tangan jengkal. Ada yang menggunakan langkah, bisa juga menggunakan tali, ada juga bisa menggunakan hasta. Nah, selanjutnya masing-masing contoh cara menghitung satuan luas baku, yaitu kita menggunakan apa tadi? Meter, sentimeter, kemudian meter persegi dan sentimeter persegi. Nah, itu ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, adakah anak-anak yang ingin bertanya kepada Ibu? Tidak ada, sudah paham semua. Nah, karena sudah paham semua, setelah tadi kita sudah membacakan hasil presentasi masing-masing di kelas, kita akan adakah di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini? Adakah di antara kalian yang bisa membuat kesimpulannya? Iya, kalau ada silahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pengukuran luas daerah adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara tepat daerah tersebut tanpa celah. Iya, silakan. Nah, menurut kalian tadi pengukuran luas daerah adalah banyaknya satuan luas yang digunakan untuk menutupi secara tepat daerah tersebut tanpa adanya celah ya, berarti tanpa adanya celah. Nah, sekarang untuk memperkuat apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu kasih hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Di sini kalian akan mengerjakan satu ya. Kerjakan soal evaluasi. Ibu akan memberikan tanpa bekerja sama ya, tidak ada kerjasama per individu. Kerjakan dengan baik dan benar. Ibu akan melihat sampai di mana kalian memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini.
belajar, kita tentunya akan naik kelas. Siapa yang rajin di rumah belajar? Tentunya semuanya ingin rajin, semuanya ingin naik kelas ya. Jadi ibu ingatkan lagi, harus selalu rajin belajar, berbanyak membuka kembali pelajaran yang kalian pelajari hari ini atau minggu lalu, supaya kalian akan naik ke kelas. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai, untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai luas persegi dan persegi panjang. Nah, sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Ayo, untuk itu kepada anak-anak, ibu persilakan untuk berdiri semua dulu. Kalian akan pelajari kembali di rumah ya, dibuka kembali, kemudian jangan cuma dilihat-lihat, dibuka kembali, mempelajari dan dipahami. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini kita akan berdoa bersama ya. Nah, kepada siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Ya, silakan, Oma.